Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zaki Fauzia dengan NIM H0712414064. Saya dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Sistem Informasi dalam Era Digital, Strategi Bisnis dan Transformasi di Organisasi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pengantar sistem informasi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan di sini yang pertama, perkembangan teknologi informasi telah mengubah landscape bisnis secara mendasar dalam beberapa dekade terakhir. Tuntutan adaptasi organisasi, di mana organisasi harus beradaptasi dan mengintegrasikan sistem informasi sebagai fondasi operasional dan pendukung pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga itu, dunia bisnis yang terhubung dan kompleks, membuat informasi menjadi aset vital dan menentukan arah dan keberlangsungan bisnis. Yang keempat, sistem informasi sebagai strategi bisnis bukan sekedar kebutuhan teknis, tetapi kunci keunggulan kompetitif di era digital. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu dinamika perkembangan bisnis dan tuntutan di era digital. Di bab kali ini, membahas mengenai lingkungan bisnis modern secara global dan infrastruktur teknologi informasi. Ada beberapa masalah yang dibahas di sini. Yang pertama itu, transformasi lingkungan bisnis global kontemporer. Lingkungan bisnis global mengalami transformasi drastis akibat teknologi disruptif dan globalisasi. Ketidakpastian, percepatan perubahan, serta kompleksitas menjadi karakteristik utama dunia usaha saat ini. Organisasi dituntut untuk beroperasi secara adaptif di tengah ekosistem global yang terbuka, di mana informasi, modal, dan tenaga kerja bergerak melintasi batas negara dengan sangat cepat. Inovasi seperti AI, IoT atau Internet of Things, blockchain, dan big data analytics mendorong perubahan mendalam dalam proses bisnis, struktur organisasi, serta interaksi dengan pelanggan. Perusahaan yang tidak mampu bertransformasi menghadapi risiko kehilangan daya saing dan eksistensi. Globalisasi memperkuat dinamika ini melalui integrasi pasar, aliran investasi, dan pertukaran teknologi, perubahan kebijakan internasional, krisis geopolitik, serta fluktuasi ekonomi memberi dampak langsung terhadap bisnis. Kompleksitas faktor eksternal atau politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan memerlukan respons strategis yang cermat. Selain itu, isu keberlanjutan menjadi semakin penting dengan meningkatnya tuntutan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Untuk itu, perusahaan harus membangun ketahanan organisasi, memanfaatkan teknologi secara strategis, serta mengembangkan model bisnis yang lincah dan berorientasi masa depan agar tetap relevan dan kompetitif di era digital global ini. Yang kedua, membahas mengenai revolusi digital dan dampaknya pada arsitektur bisnis global. Yang pertama itu ada transformasi peran TI atau teknologi informasi. Teknologi informasi tidak lagi sekedar alat pendukung operasional, tetapi telah menjadi fondasi strategis yang mengarahkan struktur dan proses bisnis, memungkinkan inovasi, efisiensi, serta keunggulan kompetitif. Yang kedua itu demokratisasi akses pasar dan efisiensi operasional. Digitalisasi memungkinkan UMKM beroperasi secara global melalui platform e-commerce dan cloud, menekankan ketergantungan pada infrastruktur fisik dan menurunkan biaya penetrasi pasar. Yang ketiga, data sebagai aset strategis. Nilai sejati dari data terletak pada kemampuannya diolah menjadi wawasan strategis. Data yang dianalisis secara tepat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan adaptif. Yang selanjutnya itu, inovasi teknologi sebagai pengubah arsitektur bisnis. Teknologi seperti AI, IoT atau Internet of Things, blockchain, dan machine learning mendukung otomatisasi, personalisasi layanan, serta pembentukan model bisnis baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Selanjutnya adalah tantangan dalam transformasi digital. Kegagalan banyak inisiatif digital sering terjadi akibat ketidaksesuaian strategi dan implementasi teknologi. Arsitektur bisnis yang matang sangat krusial untuk memastikan kesuksesan digital. Lalu yang terakhir itu, perubahan interaksi pelanggan dan globalisasi proses. Pelanggan menuntut pengalaman yang personal dan konsisten. Bisnis global harus bersifat adaptif, fleksibel, serta memiliki budaya organisasi yang mendukung inovasi dan transformasi berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya itu adalah infrastruktur teknologi informasi dalam konteks bisnis global. Yang pertama itu ada cloud computing.
Cloud computing menyediakan sumber daya komputasi fleksibel sesuai permintaan, mengubah belanja modal atau CapEx menjadi operasional atau OpEx, meningkatkan skalabilitas, efisiensi biaya, dan percepatan inovasi. Lalu ada microservices dan API, pendekatan modular yang memungkinkan pengembangan cepat dan responsif terhadap perubahan bisnis, digunakan oleh perusahaan besar seperti Amazon dan Netflix untuk meningkatkan skalabilitas dan agility. Lalu yang selanjutnya adalah keamanan TI. Keamanan TI diperlukan sistem keamanan berlapis mencakup enkripsi data, manajemen identitas atau IAM, dan pemantauan ancaman real-time. Kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR menjaga kepercayaan pengguna. Lalu yang terakhir itu adalah integrasi sistem lama atau legacy. Integrasi sistem lama atau legacy, teknologi seperti IPaaS memungkinkan integrasi antara sistem lama dan aplikasi modern secara efisien, mengurangi kompleksitas dan mendukung transformasi digital. Lalu yang selanjutnya yaitu rumusan masalahnya adalah perkembangan dan tuntutan bisnis. Evolusi bisnis dari era industri tradisional ke era digital. Yang pertama itu dari era industri tradisional, berfokus pada produksi massal, efisiensi operasional, dan keunggulan biaya. Organisasi hierarkis terpusat dengan pengambilan keputusan yang ketat. Lalu yang kedua itu adalah era informasi. Teknologi informasi mulai mengubah bisnis. Data jadi aset penting, organisasi makin datar dan kolaboratif. Keputusan berbasis bukti, globalisasi meningkat. Yang ketiga itu era digital, yaitu industri 4.0 dan 5.0. Adopsi AI, IoT atau Internet of Things, Big Data, dan automasi. Industri 4.0 berarti integrasi digital, dan industri 5.0 mengembangkan kolaborasi manusia dan mesin, dan juga personalisasi massal. Yang ketiga itu adalah perubahan model bisnis, dari aset fisik menjadi aset digital seperti data, software, dan IP. Muncul model berbagi, berlangganan, premium, dan fokus pada efisiensi, inovasi, cepat, dan juga nilai pelanggan. Dan yang terakhir itu adalah kunci sukses di era digital, integrasi teknologi strategis, model bisnis fleksibel, dan orientasi pada pelanggan, responsif terhadap pasar dan siap hadapi masa depan. Nah, yang selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mendorong perkembangan bisnis di era modern. Yang pertama itu ada TI sebagai fondasi strategis. Teknologi informasi tidak lagi hanya alat pendukung, tetapi penentu daya saing dan keberlanjutan bisnis modern. Yang kedua itu demokratisasi akses pasar. Platform digital memungkinkan UKM atau unit kelas menengah menjangkau pasar global dengan biaya rendah, membuka peluang ekspansi baru. Yang ketiga itu data sebagai aset strategis. Keberhasilan bisnis bergantung pada kemampuan mengelola dan menganalisis data untuk mengambil keputusan cepat dan tepat. Lalu yang selanjutnya itu adalah teknologi kunci, seperti AI, ML, IoT, dan blockchain. Mendukung otomatisasi, efisiensi, personalisasi, layanan, serta pemantauan dan pengelolaan rantai pasokan secara real-time. Lalu yang selanjutnya itu adalah transformasi organisasi dan budaya kerja. Struktur agile, kolaboratif, fleksibel, atau remote working, dan mendukung inovasi dan menarik talenta global. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah tantangan keamanan dan privasi data. Diperlukan kebijakan keamanan yang kuat dan kepatuhan terhadap regulasi, misalnya GDPR, untuk melindungi data dan kepercayaan pelanggan. Yang selanjutnya itu adalah adaptasi organisasi terhadap perubahan dan transformasi digital. Adaptasi merupakan strategi inti. Organisasi harus lincah dalam menghadapi disrupsi teknologi, dinamika pasar, dan perubahan regulasi. Transformasi digital berperan sebagai katalis, bukan sekadar adopsi teknologi, tapi perubahan menyeluruh pada model bisnis, budaya, dan struktur organisasi. Fokus baru keunggulan untuk kompetitif, respon cepat, inovasi berbasis data, dan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi jadi pembeda utama. Lalu yang selanjutnya itu perubahan budaya dan kepemimpinan. Dibutuhkan mindset digital, terbuka terhadap eksperimen, kolaboratif, dan dipandu visi transformasional. Nah, yang selanjutnya itu adalah dynamic capabilities. Organisasi harus mampu mengonfigurasi ulang kompetensi internal eksternal untuk merespons perubahan. Lalu yang selanjutnya itu adalah metodologi kerja modern, agile, lean, dan design thinking. Digunakan untuk mempercepat inovasi, dorong kolaborasi, dan keputusan operasional yang gesit. Nah, yang terakhir itu peran dan kompetensi baru.
Munculnya CDO, data scientist, dan lain-lain memerlukan reskilling dan upskilling SDM untuk mendukung kapabilitas digital. Yang selanjutnya itu adalah rumusan masalah mengenai pentingnya teknologi informasi dan sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama itu ada peran strategis teknologi informasi dan sistem informasi dalam operasi bisnis modern. TI dan SI kini menjadi inti strategi bisnis, bukan lagi fungsi pendukung. Data pun menjadi aset berharga, namun hanya bernilai jika diolah menjadi wawasan yang relevan. Otomatisasi proses mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan mendorong fokus pada inovasi. Teknologi mendukung kerja lintas lokasi melalui kolaborasi digital dan kerja jarak jauh. Analitik canggih dan AI memungkinkan keputusan yang cepat dan berbasis data. Teknologi informasi mendorong inovasi produk, layanan digital, dan model bisnis baru yang disruptif. Pengelolaan rantai pasok menjadi lebih efisien dan responsif berkat integrasi sistem digital. Pengalaman pelanggan menjadi lebih personal, mendorong loyalitas dan nilai jangka panjang. Lalu, yang selanjutnya itu adalah teknologi informasi dan sistem informasi sebagai sumber keunggulan kompetitif. TI dan SI kini menjadi penggerak utama efisiensi, inovasi, dan diferensiasi organisasi. Otomatisasi dan integrasi proses menekan biaya dan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Inovasi produk dan layanan dipercepat melalui teknologi digital, memungkinkan respon cepat terhadap pasar. Data yang dikelola dengan tepat menghasilkan wawasan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Keputusan strategis menjadi lebih akurat dan adaptif melalui analitik canggih dan AI. Model bisnis baru seperti ekonomi, berbagi, dan langganan didukung oleh teknologi digital yang disruptif. Kolaborasi lintas organisasi diperkuat melalui integrasi sistem dan platform digital. Pembelajaran berkelanjutan difasilitasi oleh TI, memperkuat daya saing jangka panjang organisasi. Lalu yang selanjutnya adalah integrasi teknologi informasi dan sistem informasi dalam proses bisnis. Integrasi teknologi informasi dan sistem informasi kini menjadi prioritas strategis untuk mendukung efisiensi, fleksibilitas, dan responsivitas organisasi dalam pasar global yang cepat berubah. Dimulai dengan integrasi fungsional antar departemen, diikuti dengan integrasi proses end-to-end, dan akhirnya integrasi nilai rantai dengan mitra eksternal. Pentingnya teknologi seperti ERP, SOA, API, dan otomatisasi proses bisnis untuk menghubungkan sistem dan meningkatkan kolaborasi serta pengambilan keputusan berbasis data real-time. Ada pula keuntungan utamanya yaitu efisiensi operasional, mengurangi redundansi dan mempercepat aliran informasi. Yang kedua itu responsivitas pasar, meningkatkan kelincahan dan kemampuan beradaptasi. Adapun tantangan utamanya yaitu kompleksitas teknis, integrasi sistem lama dengan teknologi baru. Yang kedua itu adalah hambatan manusia, di mana resistensi terhadap perubahan. Dan yang terakhir itu pendekatan terstruktur dan manajemen perubahan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan integrasi teknologi informasi dan sistem informasi. Adapun bab yang kedua, yaitu evolusi sistem informasi dari manual ke era digital. Nah, yang pertama itu perlu memahami apa itu sistem informasi. Yang pertama adalah definisi dan konsep dasarnya. Sistem informasi atau SI merupakan elemen krusial dalam mendukung kelangsungan dan kesuksesan organisasi di era digital. Sistem informasi terdiri dari 5 komponen utama: perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, dan prosedur, yang bekerja secara terpadu untuk memproses informasi secara efisien. Sistem informasi mendukung pengambilan keputusan strategis, operasional, dan taktis dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta memfasilitasi otomatisasi dan efisiensi operasional. Dalam era transformasi digital, sistem informasi tidak hanya mendukung kegiatan sehari-hari, tetapi juga menjadi dasar untuk inovasi dan keunggulan kompetitif melalui teknologi seperti AI, Big Data, dan Cloud Computing. Organisasi yang mengelola sistem informasi dengan baik akan memiliki keunggulan dalam kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan, yang menjadi kunci sukses di pasar yang dinamis. Selanjutnya itu membahas mengenai perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Data merupakan fakta dasar yang belum terorganisir atau memiliki makna tertentu, contohnya seperti angka, simbol, dan gambar. Sedangkan informasi, data yang telah diolah dan disusun dalam konteks yang memberi makna, relevansi, dan utilitas. Lalu, yaitu pengetahuan, informasi yang telah dipahami, diserap, dan digunakan dalam pengambilan keputusan, bisa bersifat eksplisit atau terdokumentasi
versi atau tasheet berdasarkan pengalaman. Hierarki DIKW atau Data, Information, Knowledge, Wisdom merupakan proses transformasi yang menunjukkan peningkatan kompleksitas dan nilai dari data menjadi kebijaksanaan. Dan sedangkan kebijaksanaan ini memiliki arti yaitu kemampuan untuk membuat keputusan bijak berdasarkan pengetahuan dan nilai-nilai yang dipahami. Pengelolaan data yang efektif dan transformasinya menjadi informasi serta pengetahuan meningkatkan keunggulan dalam pengambilan keputusan dan inovasi strategis. Yang selanjutnya itu adalah karakteristik dan tujuan sistem informasi. Yang pertama adalah karakteristik sistem informasi, yaitu yang pertama adalah terintegrasi, menggabungkan perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia untuk mendukung fungsi bisnis secara serempak. Yang kedua itu adalah fleksibel, dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Yang ketiga adalah aksesibilitas, memungkinkan akses informasi kapan saja dan dari mana saja oleh pengguna yang berwenang. Yang keempat yaitu adalah keandalan, di mana menjamin informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir itu adalah keamanan, menjaga informasi dari ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan penyalahgunaan. Adapun tujuan sistem informasi yang pertama itu adalah operasional, yaitu mendukung kegiatan harian seperti pemrosesan transaksi dan layanan pelanggan. Yang kedua itu adalah manajerial, membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan taktis. Dan yang terakhir itu adalah strategis, mendukung perumusan strategi jangka panjang untuk keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya itu adalah era awal komputerisasi dan sistem informasi manual. Nah, ini masuk ke dalam sejarah perkembangan sistem informasi pada tahun 1940-an sampai 1960-an. Yang pertama itu adalah era sebelum komputer, sistem manual dengan dokumen fisik, catatan tangan, dan mesin hitung mekanis. Herman Hollerith memperkenalkan mesin tabulasi untuk sensus AS 1890, cikal bakal sistem informasi berbasis mesin. Nah, yang kedua itu komputer generasi pertama pada tahun 1940-an. ENIAC pada tahun 1946, komputer elektronik pertama dengan tabung vakum, terbatas dalam efisiensi dan kapasitas, digunakan oleh lembaga pemerintah dan riset besar. Yang ketiga itu pada komputer mainframe pada tahun 1950-an sampai 1960-an, di mana penggunaan komputer mainframe untuk data processing dalam organisasi besar, fokus pada otomatisasi proses bisnis rutin seperti akuntansi dan penggajian, penggunaan sistem EDP atau Electronic Data Processing, dan bahasa mesin atau assembler. Nah, dan yang keempat itu atau yang terakhir, transisi ke sistem informasi modern. Periode ini meletakkan dasar bagi sistem informasi modern yang lebih kompleks dan terintegrasi. Selanjutnya itu era komputer pribadi dan sistem database pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Pertama itu revolusi komputer pribadi atau PC, mikroprosesor Intel 4004 pada tahun 1971 menjadi tonggak utama. Komputer pribadi seperti Apple II pada tahun 1977 dan IBM PC pada tahun 1981 membuka akses ke rumah tangga dan usaha kecil. Yang kedua itu desentralisasi pengelolaan data. Komputer pribadi memungkinkan pengolahan data mandiri, meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Antarmuka pengguna grafis atau GUI dan aplikasi seperti VisiCalc pada tahun 1979, WordStar, dan DBase merevolusi manajemen informasi. Lalu sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS dikembangkan oleh E.F. Codd, memungkinkan penyimpanan data dalam tabel yang saling berhubungan. RDBMS seperti Oracle, IBM DB2, dan SQL Server mendominasi pengelolaan data. Dan yang terakhir itu demokratisasi teknologi informasi. Sistem informasi semakin terdesentralisasi berbasis pengguna. Munculnya sistem berbasis client server di organisasi besar mendorong pentingnya literasi digital di kalangan tenaga kerja. Yang selanjutnya itu era Internet dan World Wide Web pada tahun 1990-an. Internet dan World Wide Web itu internet terbuka untuk komersial. World Wide Web diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee. Nah, e-commerce perusahaan seperti Amazon dan eBay menggunakan web untuk mendukung bisnis online. Transformasi bisnis seperti email menggantikan komunikasi tradisional dan situs web digunakan untuk pemasaran dan layanan pelanggan. Intranet dan extranet
merupakan teknologi standar seperti HTML, HTTP, TCP, atau IP, memperluas sistem informasi internal ke mitra bisnis. Nah, yang selanjutnya itu adalah era integrasi dan mobilitas pada tahun 2000-an. Yang pertama itu integrasi sistem, di mana ERP dan CRM untuk efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua itu adalah teknologi mobile. iPhone pada tahun 2007 merevolusi akses informasi dan aplikasi bisnis via perangkat mobile. Yang ketiga itu ada cloud computing, menyediakan fleksibilitas penyimpanan dan akses data secara global melalui internet. Dan yang keempat itu adalah globalisasi digital. Sistem informasi memungkinkan organisasi kecil bersaing secara global. Nah, yang terakhir itu adalah era big data, cloud computing, dan kecerdasan buatan, yaitu pada tahun 2010-an sampai sekarang. Big data merupakan pengolahan data besar, cepat, dan kompleks dari berbagai sumber. Cloud computing pada masa ini, penyimpanan dan pemrosesan data fleksibel tanpa infrastruktur lokal. Lalu yang ketiga itu adalah kecerdasan buatan atau AI, pembelajaran otomatis, prediksi dan otomasi proses bisnis. Dan yang terakhir itu adalah keunggulan bisnis, analisis prediktif, pengambilan keputusan real-time, dan personalisasi layanan. Nah, di sini adalah komponen-komponen utama sistem informasi. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras mencakup semua alat fisik yang digunakan untuk pengolahan data seperti CPU, RAM, penyimpanan seperti HDD atau SSD, dan perangkat input atau output. Perkembangan teknologi juga memperkenalkan cloud computing yang memungkinkan akses terdistribusi dan fleksibel, serta Internet of Things atau IoT yang menambah perangkat cerdas untuk otomatisasi data real-time. Kemajuan teknologi seperti hukum Moore meningkatkan kapasitas pemrosesan dan efisiensi energi, memungkinkan sistem informasi menangani beban yang lebih kompleks. Nah, yang kedua itu adalah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah komponen utama dalam sistem informasi yang mengontrol jalannya proses komputasi. Ia berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan pengguna, serta mengatur operasional sistem secara keseluruhan. Perangkat lunak terdiri dari berbagai jenis, antara lain yang pertama adalah sistem operasi, yang mengelola perangkat keras dan menyediakan lingkungan untuk aplikasi. Yang kedua itu perangkat lunak aplikasi bisnis, contohnya SAP untuk ERP, Salesforce untuk CRM. Dan yang ketiga itu perangkat lunak produktivitas, misalnya Microsoft Office atau Google Workspace. Yang keempat itu perangkat lunak basis data, seperti Oracle, MySQL, dan PostgreSQL untuk mengelola data. Yang kelima itu perangkat lunak analitik, digunakan untuk analisis data seperti Table.eu dan Power BI. Dan yang terakhir itu ada perangkat lunak pengembangan, alat seperti Visual Studio dan Git untuk mengembangkan aplikasi. Metode pengembangan perangkat lunak juga telah berkembang dengan Agile menggantikan metode tradisional dan praktik DevOps, mempercepat siklus pengembangan. Cloud-based software dan SaaS semakin populer karena fleksibilitas dan efisiensinya, memungkinkan akses aplikasi tanpa instalasi lokal. Secara keseluruhan, perangkat lunak bukan hanya alat bantu, tetapi menjadi inti dari transformasi digital yang mendukung daya saing organisasi di era teknologi yang terus berkembang. Nah, yang selanjutnya itu adalah database dan manajemen data. Database adalah komponen penting dalam sistem informasi yang menyimpan dan mengelola data untuk mendukung pengambilan keputusan. Beberapa jenis database yang digunakan saat ini, yang pertama itu adalah database relasional, menggunakan tabel dan SQL untuk data terstruktur. Yang kedua itu adalah NoSQL, menyimpan data tidak terstruktur seperti MongoDB dan Cassandra. Dan yang ketiga itu ada in-memory, menyimpan data di RAM untuk akses cepat. Yang keempat ada time series untuk data berbasis waktu seperti InfluxDB. Yang kelima ada graph database untuk data yang terhubung seperti Neo4j. Sistem manajemen basis data atau DBMS mengatur operasi database, memastikan integritas data melalui prinsip ACID. Pengelolaan database yang baik melibatkan normalisasi, keamanan, dan efisiensi query. Selain itu, data governance dan kualitas data semakin penting untuk kepatuhan dan analitik. Selanjutnya itu adalah jaringan dan telekomunikasi. Jaringan dan telekomunikasi merupakan komponen penting dalam sistem informasi, memungkinkan pertukaran data secara real-time antar perangkat dan aplikasi. Beberapa komponen utama jaringan dalam sistem informasi adalah perangkat keras jaringan, seperti router, switch, modem, access point, dan firewall yang mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan jaringan. Yang kedua adalah protokol komunikasi. Aturan untuk pengiriman dan penerimaan data seperti TCP atau IP, HTTP atau HTTP
HTTPS, dan FTP. Yang ketiga itu adalah teknologi koneksi seperti koneksi kabel atau Ethernet, nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth, dan jaringan seluler, contohnya 4G dan 5G. Yang keempat itu adalah perangkat lunak jaringan, seperti sistem operasi jaringan, alat pemantauan, dan solusi keamanan, IDS atau IPS. Yang kelima itu adalah layanan cloud dan virtualisasi, layanan seperti IaaS, PaaS, dan SaaS yang memungkinkan akses fleksibel dan skalabel. Jaringan kini berkembang dari model terpusat ke hybrid, menggabungkan kecepatan akses lokal dan fleksibilitas cloud, serta mendukung teknologi baru seperti Software Defined Networking atau SDN dan Network Function Virtualization atau NFV. Jaringan menjadi kunci dalam mendukung transformasi digital dan kolaborasi global. Selanjutnya itu adalah manusia atau people. Manusia memegang peran krusial dalam sistem informasi. Sebagai elemen sosioteknis, interaksi antara manusia dan teknologi sangat penting untuk keberhasilan sistem. Yang pertama itu, manusia sebagai pengguna akhir. Individu yang berinteraksi langsung dengan sistem seperti manajer atau staf penjualan. Lalu ada pengembang sistem, analisis seperti desainer dan programmer yang merancang dan membangun sistem sesuai kebutuhan bisnis. Lalu ada administrator sistem, untuk mengelola infrastruktur dan memastikan sistem berjalan lancar. Manajer IT dan eksekutif merumuskan strategi teknologi yang mendukung tujuan organisasi. Yang kelima itu adalah spesialis keamanan, untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data serta kepatuhan terhadap regulasi. Teknologi harus dipahami sebagai bagian dari ekosistem yang melibatkan interaksi antara manusia dan sistem. Tanpa interaksi yang efektif, tujuan sistem informasi tidak akan tercapai. Yang selanjutnya itu adalah pentingnya sistem informasi bagi organisasi dan masyarakat. Nilai strategi sistem informasi bagi organisasi yang pertama itu efisiensi operasional, otomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kesalahan manusia. Pengambilan keputusan berbasis data. Sistem informasi memungkinkan analisis big data untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan responsivitas dan kinerja organisasi. Lalu ada keunggulan kompetitif, seperti integrasi teknologi dalam strategi bisnis, menciptakan diferensiasi yang sulit ditiru pesaing, seperti yang dijelaskan oleh Porter dan Miller dalam How Information Gives You a Competitive Advantage. Yang keempat adalah agilitas bisnis. Sistem informasi mendukung kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah manajemen pengetahuan. Sistem informasi memungkinkan penyimpanan dan pembagian pengetahuan yang mempercepat inovasi dan pengambilan keputusan berbasis pengetahuan. Lalu yang selanjutnya adalah transformasi bisnis melalui sistem informasi. Yang pertama adalah penggerak strategi digital. Sistem informasi kini jadi fondasi transformasi bisnis, bukan sekedar alat bantu. Yang kedua, model bisnis baru. Platform digital dan ekonomi berbagi ciptakan efisiensi dan pendapatan baru. Lalu yang ketiga adalah omni-channel dan personalisasi. Integrasi saluran dan analitik data hasilkan pengalaman pelanggan yang konsisten dan relevan. Dan yang terakhir adalah bisnis berbasis data dan AI. Big data dan AI tingkatkan keputusan efisiensi dan layanan otomatis. Selanjutnya adalah dampak sosial dan ekonomi sistem informasi. Dampak yang pertama itu adalah lapangan kerja baru dan otomatisasi. Muncul profesi baru seperti data analis atau cyber security, tapi juga hilangnya pekerjaan tradisional karena AI dan otomatisasi. Yang kedua adalah globalisasi dan perdagangan digital. Sistem informasi menghilangkan batas geografis. E-commerce dan kolaborasi global tumbuh pesat, seperti Amazon dan Alibaba. Yang ketiga adalah akses informasi dan layanan. E-learning dan telemedicine tingkatkan akses pendidikan dan kesehatan, bahkan di daerah terpencil. Selanjutnya adalah kesenjangan digital. Ketimpangan akses teknologi memperdalam ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Selanjutnya adalah privasi dan keamanan data. Tantangan besar dalam era digital, perlindungan data dan keamanan siber makin krusial. Dan yang terakhir adalah inklusi keuangan digital. Fintech dan mobile banking perluas akses ke layanan dan keuangan bagi masyarakat sebelumnya terpinggirkan. Dan yang selanjutnya adalah tren dan arah masa depan sistem informasi. Sistem informasi terus berkembang pesat berkat teknologi seperti kecerdasan buatan, edge computing, blockchain, dan extended reality. AI membuat sistem makin cerdas dan otomatis, sementara edge computing mempercepat pemrosesan data di dekat sumbernya. Blockchain meningkatkan keamanan data dan transparansi, dan XR menciptakan interaksi digital yang lebih imersif. Di masa depan, sistem informasi akan semakin adaptif, aman, dan terintegrasi, mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi dalam kehidupan bisnis.
Bab selanjutnya membahas mengenai hubungan antara sistem dan struktur organisasi sebagai implementasi sistem informasi. Yang pertama itu, kita memahami bagian-bagian utama dalam organisasi dan perusahaan. Pengertian organisasi dan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka formal yang mengatur pembagian tugas, koordinasi, dan aliran informasi dalam organisasi, serta menjadi fondasi dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Robbins dan Judge, struktur ini menentukan bagaimana organisasi dikelola secara formal, sedangkan Mintzberg menekankan pentingnya sistem koordinasi antara bagian. Terdapat berbagai jenis struktur seperti fungsional, divisi, matriks, dan adokratik, masing-masing dengan kelebihan dalam mengelola efisiensi dan fleksibilitas. Struktur organisasi memengaruhi budaya, komunikasi, dan inovasi dalam perusahaan, serta menentukan seberapa responsif organisasi terhadap perubahan lingkungan. Adapun departemen-departemen utama dalam organisasi, yang pertama adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM, bertanggung jawab atas rekrutmen, pelatihan, pengembangan, serta pengelolaan hubungan kerja dan kepatuhan ketenaga kerjaan. SDM berperan penting dalam memastikan tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan mendukung keunggulan kompetitif organisasi. Yang kedua ada Departemen Keuangan, mengelola perencanaan keuangan, penganggaran, dan pelaporan, juga analisis investasi. Departemen ini memastikan stabilitas finansial serta mendukung pertumbuhan strategis organisasi. Yang ketiga ada Departemen Pemasaran, yang berfokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan melalui riset pasar, pengembangan produk, promosi, dan manajemen hubungan pelanggan. Pemasaran yang berorientasi pelanggan berkontribusi besar pada loyalitas dan profitabilitas jangka panjang. Yang keempat itu adalah Departemen Operasi atau Produksi, yang mengelola proses produksi agar efisien, berkualitas, dan responsif terhadap permintaan pasar. Keunggulan operasional menjadi salah satu faktor utama daya saing organisasi. Dan yang terakhir adalah Departemen Teknologi Informasi atau TI, yang mendukung infrastruktur digital, sistem informasi, dan keamanan cyber. Teknologi informasi kini menjadi pendorong informasi dan inovasi bisnis di era digital. Selanjutnya adalah struktur tim. Ada 3, yang pertama adalah struktur matriks, menggabungkan struktur fungsional dan proyek, di mana karyawan memiliki 2 atasan. Struktur ini meningkatkan responsivitas dan memaksimalkan keahlian, namun rentan terhadap konflik otoritas. Yang kedua adalah struktur tim mengelompokkan individu berdasarkan proyek atau tugas, mempercepat proses dan mendorong inovasi. Keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi dan kerjasama antar anggota tim. Dan yang terakhir adalah struktur jaringan yang memungkinkan perusahaan fokus pada kompetensi inti sambil mengalihdayakan fungsi lain. Model ini fleksibel dan efisien, namun menuntut pengelolaan koordinasi yang cermat. Selanjutnya adalah konsep kebutuhan informasi dalam organisasi. Kebutuhan informasi dalam organisasi muncul dari kesenjangan pengetahuan yang dirasakan individu atau kelompok kerja, yang mendorong pencarian informasi untuk mengurangi ketidakpastian dan mendukung pengambilan keputusan. Kebutuhan informasi berbeda-beda tergantung pada tingkat manajemen dan fungsi operasional. Manajer tingkat atas cenderung membentukkan informasi yang bersifat strategis dan jangka panjang, sementara manajer operasional lebih memerlukan data yang bersifat rinci dan rutin. Organisasi yang dapat mengelola kebutuhan informasi dengan baik akan lebih cepat, akurat, dan efektif dalam pengambilan keputusan serta lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Adapun kebutuhan informasi dibagi berdasarkan level manajemen ada 3. Yang pertama adalah level strategis atau manajemen tingkat atas, yang memerlukan informasi agregat, prospektif, dan eksternal untuk merumuskan strategi jangka panjang seperti tren industri dan analisis pesaing. Yang kedua adalah level taktis, yaitu manajemen tingkat menengah, membutuhkan informasi rinci untuk mengelola implementasi strategi seperti laporan kinerja, perbandingan anggaran, dan status proyek. Adapun yang terakhir adalah level operasional atau manajemen tingkat bawah, memerlukan informasi spesifik dan real-time untuk mendukung kegiatan harian seperti jadwal kerja, laporan kehadiran, dan data inventory. Selanjutnya adalah kebutuhan informasi spesifik departemen. Pada Departemen SDM memerlukan informasi tentang karyawan seperti demografi, kualifikasi, kinerja, kehadiran, tingkat perputaran tenaga kerja, kompensasi, serta tren pasar tenaga kerja, dan juga regulasi ketenagakerjaan untuk mendukung pengelolaan SDM yang efisien. Pada Departemen Keuangan membutuhkan informasi yang bergantung pada informasi keuangan seperti laporan arus kas, neraca, laba rugi, serta proyeksi kas dan analisis keuangan untuk memastikan stabilitas finansial dan mendukung perencanaan jangka panjang. Yang ketiga adalah Departemen Pemasaran, membutuhkan data tentang perilaku konsumen, tren penjualan, segmentasi pasar, intelijen pesaing, serta umpan balik pelanggan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif.
Yang keempat adalah Departemen Operasi, memerlukan informasi tentang produksi, status persediaan, waktu siklus, kapasitas mesin, serta data rantai pasokan untuk memastikan efisiensi dan kualitas dalam operasional. Dan yang terakhir adalah Departemen IT, yaitu mengelola informasi tentang infrastruktur teknologi performa sistem, laporan keamanan, serta tren teknologi seperti cloud computing dan keamanan cyber untuk mendukung pengelolaan TI yang efektif. Yang selanjutnya adalah konsep sistem informasi berbasis komputer. Adapun definisi dan komponen sistem informasi berbasis komputer yaitu yang pertama ada hardware, yaitu perangkat fisik seperti komputer dan server yang mendukung pengolahan data. Yang kedua adalah software, aplikasi dan sistem operasi yang mengelola data dan mendukung inovasi. Yang ketiga ada database, kumpulan data terstruktur yang mendukung pengambilan keputusan. Ada jaringan dan telekomunikasi, yaitu infrastruktur yang memungkinkan pertukaran data antar perangkat dan lokasi. Lalu ada prosedur, yaitu aturan yang mengatur penggunaan sistem untuk memastikan operasional yang konsisten. Dan yang terakhir ada manusia, pengguna dan pengembang yang berinteraksi dengan sistem untuk memastikan keberhasilan implementasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama adalah TPS, menangani transaksi rutin seperti penjualan, penggajian, dan inventaris. Ada MIS, yaitu mengubah data transaksi menjadi laporan untuk manajer tingkat menengah. Ada DSS, membantu pengambilan keputusan semi terstruktur dengan alat analisis. Ada EIS, yaitu memberikan informasi strategis untuk eksekutif dan pemantauan kinerja. Ada KMS, yaitu mengelola dan berbagi pengetahuan untuk mendukung inovasi. Ada ERP, yaitu mengintegrasikan seluruh fungsi organisasi untuk efisiensi operasional. Ada CRM, yaitu mengelola hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Selanjutnya, yaitu memahami infrastruktur dan arsitektur di IT atau SI. Yang pertama adalah komponen infrastruktur IT. Yang pertama ada hardware, perangkat fisik seperti server, komputer, penyimpanan data, dan infrastruktur jaringan seperti router, switch, dan firewall yang mendukung operasi IT. Yang kedua ada software, sistem operasi aplikasi bisnis seperti ERP, CRM, perangkat lunak keamanan, dan middleware yang mengintegrasikan sistem. Yang ketiga ada jaringan dan telekomunikasi, yaitu infrastruktur yang memungkinkan komunikasi data dan akses jaringan, mencakup LAN, WAN, VPN, dan internet. Yang keempat ada data dan database, sistem untuk mengelola dan menyimpan data termasuk DBMS, data warehouse, dan sistem keamanan data yang mendukung analisis dan keputusan. Selanjutnya yang terakhir adalah SDMIT, atau tenaga kerja yang mengelola dan memelihara infrastruktur IT, termasuk manajer IT, pengembang perangkat lunak, dan staf keamanan cyber. Selanjutnya ada arsitektur sistem informasi. Ada 3, yaitu yang pertama arsitektur data, menyusun bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan diakses dengan fokus pada integritas dan konsistensi data. Untuk pengambilan keputusan bisnis, ini mencakup model data konseptual, logis, fisik, dan pengelolaan metadata. Yang kedua itu adalah arsitektur aplikasi, menjelaskan bagaimana aplikasi saling terintegrasi untuk mendukung proses bisnis, mengurangi redundansi, dan memaksimalkan penggunaan kembali aplikasi atau reusability. Ini melibatkan katalog aplikasi dan desain aplikasi yang mendukung integrasi berbasis layanan atau SOA dan API. Yang ketiga, yaitu adalah arsitektur teknologi yang menyediakan platform komputasi yang andal dan aman, mencakup perangkat keras, jaringan, sistem penyimpanan data, serta mekanisme keamanan TI yang mendukung aplikasi dan pengelolaan data. Selanjutnya adalah pengelolaan data dan informasi menuju pengetahuan yang bernilai. Yang pertama, kita memahami pentingnya data dan informasi, definisi dan karakteristik data dan informasi. Data adalah kumpulan fakta mentah yang belum terstruktur dan tidak memiliki konteks yang jelas. Data ini seringkali tidak memiliki nilai praktis karena masih memerlukan pengolahan lebih lanjut agar dapat memberikan makna yang berguna. Sementara itu, informasi adalah data yang telah diproses, diorganisasi, atau disajikan dalam suatu konteks tertentu sehingga memiliki makna yang jelas dan relevansi bagi penerimanya. Transformasi data menjadi informasi melibatkan langkah-langkah seperti pengklasifikasian, kalkulasi, dan penyederhanaan data untuk memberikan konteks dan relevansi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Perbedaan utama antara data dan informasi terletak pada tingkat organisasi dan konteksnya. Data menjadi informasi ketika diinterpretasikan dalam konteks yang tepat dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Kualitas informasi dapat diukur melalui dimensi seperti akurasi, kelengkapan, konsistensi, kedapatan waktu, dan relevansi terhadap kebutuhan pengguna.
Adapun peran strategis data dan informasi dalam organisasi. Data dan informasi sangat penting dalam pengembalian keputusan di organisasi. Keputusan yang berbasis data lebih efektif dan minim risiko dibandingkan hanya mengandalkan intuisi. Data dan informasi juga menjadi keunggulan kompetitif, membantu perusahaan memahami pelanggan pasar dan menciptakan produk lebih baik. Integrasi big data dan analitik dapat meningkatkan profitabilitas dan mendorong pertumbuhan serta inovasi. Selanjutnya adalah tantangan dan risiko pengelolaan data dan informasi. Pengelolaan data dan informasi membawa tantangan besar terutama terkait dengan volume data yang terus meningkat, yang disebut banjir data. Pada 2025, diperkirakan volume data global mencapai 175 zettabytes, menciptakan kesulitan dalam penyimpanan dan analisis. Kualitas data juga krusial karena data yang terburuk dapat menyebabkan kesalahan analisis, dengan dampak finansial mencapai 10-25% dari pendapatan operasional. Keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian utama, mengingat potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian hingga jutaan dolar dan dampak reputasi yang besar. Organisasi perlu menjaga integritas data dan mematuhi peraturan privasi yang berlaku. Selanjutnya ada sumber data dan bagaimana mendapatkan data tersebut. Yang pertama adalah klasifikasi sumber data. Ada 3. Yang pertama adalah data primer, merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya untuk tujuan spesifik, memberikan kontrol penuh terhadap metode pengumpulan meski memerlukan waktu dan sumber daya lebih. Yang kedua ada data sekunder, merujuk pada data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan lain, yang dapat digunakan kembali oleh peneliti untuk menghemat waktu dan biaya, seperti laporan pemerintah atau jurnal akademik. Yang ketiga ada data tersier, adalah informasi yang telah dikompilasi dari data primer dan sekunder dalam bentuk ringkasan seperti ensiklopedia atau kamus. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Ada 4. Yang pertama adalah survei atau kuesioner, dengan mengumpulkan data terstandarisasi dari banyak responden. Mudah dianalisis, namun bisa memiliki masalah representativitas dan respon rendah. Yang kedua adalah wawancara, menyediakan wawasan mendalam, cocok untuk isu kompleks, namun memerlukan waktu dan sumber daya lebih. Yang ketiga ada observasi, mengamati perilaku atau proses di lingkungan alami, efektif untuk memahami perbedaan antara apa yang dikatakan dan yang dilakukan, namun sulit mengumpulkan data kuantitatif. Dan yang terakhir adalah pengumpulan otomatis, menggunakan teknologi seperti sensor dan Internet of Things untuk mengumpulkan data real time, dengan biaya minimal, namun menantang dalam hal manajemen dan privasi. Selanjutnya adalah keuntungan pendekatan database, evolusi dan konsep dasar database. Database adalah kumpulan data terorganisir yang disimpan secara digital untuk memudahkan pengelolaan, pembaruan, dan akses. Database pertama kali berkembang pada 1960-an sebagai solusi untuk masalah sistem penyimpanan berbasis file. Pada 1970, E.F. Codd mengembangkan model relasional yang merevolusi penyimpanan data dengan tabel yang saling terhubung, memberikan fleksibilitas, integritas data, dan kemudahan manipulasi menggunakan SQL. Desain database melibatkan entitas atau objek yang disimpan, atribut atau karakteristik entitas, dan relasi atau hubungan antar entitas. Model Entity Relationship atau ER yang dikembangkan oleh Peter Chen pada 1976 membantu memvisualisasikan dan merancang struktur database. Seiring waktu, teknologi database berkembang ke NoSQL dan database terdistribusi untuk menangani data dan tidak terstruktur dalam skala global. Dalam organisasi modern, database berfungsi sebagai infrastruktur yang mendukung efisiensi operasional, inovasi, dan pengambilan keputusan strategis. Implementasi database yang efektif mencerminkan pengelolaan informasi sebagai aset utama dalam mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya adalah jenis-jenis database dan aplikasinya. Perkembangan teknologi informasi menghasilkan berbagai jenis sistem manajemen basis data atau DBMS untuk kebutuhan yang beragam. RDBMS seperti Oracle dan MySQL menyimpan data dalam tabel berelasi dan menjaga integritas dengan prinsip ACID, cocok untuk aplikasi bisnis. Sementara itu, NoSQL seperti MongoDB dan Redis menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas tinggi untuk data tidak terstruktur. Untuk menggabungkan keunggulan RDBMS dan NoSQL, muncul NeoSQL yang mendukung skalabilitas tinggi, namun tetap menjaga konsistensi. Ada pula database khusus seperti InfluxDB untuk data berbasis waktu dan PostGIS untuk data spasial yang dioptimalkan untuk aplikasi tertentu. Memahami berbagai jenis database membantu organisasi memilih yang tepat untuk kebutuhan data dan proses bisnis mereka. Selanjutnya adalah keuntungan strategis dan operasional pendekatan database. Pendekatan database memberikan efisiensi dengan mengurangi redundansi data, meningkatkan integritas, dan mempermudah akses serta berbagi data. DBMS juga mempercepat pengembangan aplikasi dan mendukung analisis data real-time. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur keamanan canggih dan mendukung business intelligence untuk mendorong inovasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Secara keseluruhan, DBMS mendukung efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif dalam bisnis berbasis data.
Selanjutnya adalah proses data warehouse dan pendukungan proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah konsep dan karakteristik data warehouse. Data warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang dirancang untuk mendukung analisis dan pelaporan. Berbeda dengan database operasional, data warehouse dioptimalkan untuk query analitik kompleks dan pemeriksaan data historis. Inmon mendefinisikan data warehouse dengan 4 karakteristik utama, yaitu berorientasi subjek, terintegrasi, bervariasi waktu, dan non-volatile. Kimball menekankan pentingnya dimensionality modeling dan arsitektur bottom-up. Data warehouse menyatukan data dari berbagai sumber, memberikan satu versi kebenaran untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Selanjutnya adalah arsitektur dan komponen data warehouse. Arsitektur data warehouse terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja untuk mengubah data operasional menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Yang pertama adalah proses ETL, extract, transform, dan load. Proses ini mengekstrak data dari sumber, mentransformasikannya, dan memuatnya ke dalam data warehouse. ETL juga memastikan data memenuhi standar kualitas yang diperlukan, Vasilades dan Simeses. Yang kedua adalah data staging area, yaitu tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses, memungkinkan pembersihan dan validasi sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse. Yang ketiga adalah core dan data warehouse, menyimpan data historis dalam format yang dioptimalkan untuk analisis, seperti skema bintang atau snowflake, dengan fokus pada performa query dan fleksibilitas analisis. Yang keempat adalah data mart, subset dari data warehouse yang berfokus pada area bisnis tertentu, baik sebagai dependen atau berasal dari data warehouse pusat, atau independen, dibangun terpisah. Yang kelima ada metadata repository, yang menyimpan informasi tentang struktur, asal, dan transformasi data. Metadata sangat penting untuk data governance dan auditing. Dan yang terakhir adalah alat analisis dan business intelligence, termasuk OLAP, data mining, dan dashboard yang digunakan untuk menghasilkan wawasan dari data yang dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya adalah peran data warehouse dalam mendukung pengambilan keputusan. Yang pertama itu mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang konsisten dan dapat diandalkan untuk keputusan bisnis yang lebih baik. Pelaporan dan pemantauan real time, integrasi data dari berbagai sistem memungkinkan identifikasi masalah dan tindakan korektif cepat. Yang ketiga adalah analisis multidimensional atau OLAP, mempermudah analisis dengan fitur seperti drill down, roll up, slicing, dan pivoting. Yang keempat itu adalah data mining dan predictive analytics, mengidentifikasi pola tersembunyi untuk keputusan yang lebih proaktif dan akurat. Yang terakhir adalah tantangan dan solusi, menangani big data dengan arsitektur hybrid dan migrasi ke platform cloud. Yang selanjutnya adalah konsep pengetahuan, yaitu hierarki DKW, data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Data merupakan fakta mentah yang belum memiliki makna, contoh angka 98,6 atau nama Smith tanpa konteks. Informasi merupakan data yang diproses dan diberi konteks sehingga memiliki makna, memberikan jawaban atas pertanyaan dasar seperti apa, kapan, dan di mana. Yang ketiga adalah pengetahuan, hasil pemahaman mendalam atas informasi yang diperkaya dengan pengalaman, intuisi, dan wawasan, menjadi kerangka untuk pengambilan keputusan lebih bijaksana. Dan yang keempat adalah kebijaksanaan, merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan nilai moral, berkaitan dengan melakukan hal yang benar dalam situasi kompleks. Selanjutnya merupakan jenis dan dimensi pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua jenis utama, tacit dan eksplisit. Pengetahuan tacit bersifat pribadi dan sulit dijelaskan, seperti keahlian dan intuisi. Sedangkan pengetahuan eksplisit mudah didokumentasikan dan disebarkan, seperti manual atau laporan. Pengetahuan juga memiliki bentuk berbeda, seperti deklaratif atau fakta, prosedural seperti cara melakukan sesuatu, kausal atau sebab akibat, kondisional, Rotata tahu kapan digunakan, dan relasional, siapa yang memiliki keahlian. Pengetahuan dapat terjadi pada tingkat individu, kolektif, atau organisasi. Di tingkat individu, pengetahuan berkembang dari pengalaman pribadi, sementara di tingkat kolektif dan organisasi, pengetahuan menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan bersama. Selanjutnya adalah manajemen proses bisnis dan peran strategis ERP dalam organisasi. Yang pertama itu adalah istilah proses bisnis. Ada karakteristik proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas terstruktur yang saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi, menghasilkan nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Proses ini dijalankan berdasarkan aturan dan kebijakan perusahaan, serta melibatkan berbagai sumber daya seperti manusia, teknologi, dan informasi. Ciri utamanya mencakup tujuan yang jelas, alur kerja sistematis, input-output yang terdefinisi, serta indikator kinerja untuk evaluasi. Pemahaman proses bisnis penting untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi antar departemen, dan pengambilan keputusan yang lebih baik di era digital. Adapun klasifikasi proses bisnis ada 4. Yang pertama adalah proses inti, aktivitas
utama yang menciptakan nilai langsung bagi pelanggan, seperti produksi dan penjualan. Ada proses pendukung, menyediakan dukungan dan infrastruktur seperti HR, IT, dan keuangan. Yang ketiga adalah proses manajemen, mengarahkan dan mengontrol proses lain melalui perencanaan dan evaluasi kinerja. Dan yang terakhir adalah proses antar organisasi, yang melibatkan kerjasama lintas organisasi seperti dalam rantai pasokan dan kemitraan bisnis. Selanjutnya adalah pentingnya proses bisnis dalam organisasi. Ada 5 alasannya. Yang pertama adalah efisiensi operasional, yaitu mengurangi pemborosan, mengoptimalkan sumber daya, dan meminimalkan kesalahan. Adapun kualitas terjaga, di mana menjamin konsistensi dan standar tinggi dalam produk dan layanan. Ada transfer pengetahuan, dokumentasi proses memudahkan pelatihan dan menjaga kontinuitas kerja. Ada fleksibilitas, di mana memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan teknologi dan pasar. Ada transformasi digital, mendukung otomatisasi, inovasi, dan kesiapan menghadapi persaingan global. Adapun yang selanjutnya adalah pengidentifikasian berbagai sistem yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam suatu organisasi. Adapun manfaat strategi proses bisnis yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk atau layanan, memfasilitasi transfer pengetahuan dan pelatihan, juga memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan dan menjadi landasan transformasi digital dan inovasi. Adapun sistem pendukung proses bisnis yang pertama adalah pemodelan proses bisnis. Toolsnya seperti ARIS, BPMN, UML, dan flowchart. Tujuannya dokumentasi untuk analisis desain ulang proses. Yang kedua adalah MIT Process Handbook, yaitu repositori proses bisnis lintas industri, memanfaatkan XML untuk efisiensi query dan integrasi sistem. Yang ketiga adalah Business Process Management System atau BPMS. Fitur utamanya merupakan permodelan, otomatisasi, integrasi, monitoring, dan optimalisasi. Dan yang keempat adalah Workflow Management System. Fokus pada otomatisasi dan pengelolaan tugas antar individu atau sistem meningkatkan koordinasi, akuntabilitas, dan efisiensi kerja. Yang kelima ada Customer Relationship Management atau CRM, yang mendukung proses pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Fiturnya yaitu manajemen kontak, kampanye, dukungan, analitik pelanggan. Yang terakhir ada Supply Chain Management atau SCM, yang mengelola aliran barang atau jasa dari pemasok ke pelanggan. Fiturnya yaitu manajemen pengadaan, produksi, distribusi, dan permintaan. Selanjutnya ada nilai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. ERP adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang mengelola seluruh proses bisnis utama dalam organisasi melalui satu platform dan satu basis data, mendukung aliran informasi lintas departemen secara real-time. Evolusi ERP mulai dari generasi 1 yaitu 1990-an, berfokus pada integrasi fungsi back office seperti keuangan, produksi, dan inventaris. Ciri-cirinya yaitu on-premise dan kustomisasi tinggi. Yang kedua itu ada generasi 2 pada tahun 2000-an, berfokus pada tambahan fungsi seperti front office, yaitu CRM dan e-commerce. Cirinya berarsitektur web mulai digunakan. Yang ketiga itu adalah generasi 3 pada tahun 2010-an, yang berfokus pada cloud mobile dan analitik real-time. Ciri-cirinya itu fleksibel dan scalable. Dan yang terakhir adalah generasi 4, yaitu saat ini yang berfokus pada AI, machine learning, dan IoT atau Internet of Things. Ciri-cirinya adalah otomatisasi, cerdas, dan wawasan prediktif. Selanjutnya adalah modul utama ERP. Yang pertama adalah keuangan dan akuntansi, seperti buku besar, piutang atau hutang, dan pelaporan. Ada SDM, yaitu payroll, absensi, rekrutmen, penilaian, dan kinerja. Yang selanjutnya adalah rantai pasok, seperti inventaris, gudang, pengadaan logistik, dan yang selanjutnya adalah manufaktur, perencanaan produksi, QC, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada penjualan dan distribusi, yaitu pemesanan, kontrak, dan pengiriman. Lalu yang selanjutnya ada CRM, seperti kontak, penjualan, layanan, dan kampanye. Dan yang terakhir adalah Business Intelligence, yaitu analitik, dashboard, dan pelaporan. Adapun dampak implementasi ERP, yang pertama ada dampak positifnya, yaitu operasional. Efisiensi meningkat, waktu siklus menurun. Yang kedua ada keuangan, biaya turun, ROI jangka panjang naik. Yang ketiga ada pasar, yaitu daya saing meningkat, nilai pasar tumbuh. Selanjutnya ada pelanggan, kepuasan dan loyalitas meningkat. Selanjutnya ada inovasi yang mendorong pembelajaran dan efisiensi data. Adapun dampak negatifnya ini bersifat jangka pendek, yaitu penurunan nilai perusahaan karena biaya awal dan proses transisi yang kompleks.
Selanjutnya adalah manajemen proses bisnis dan pekerjaan rekayasa ulang proses bisnis. Manajemen proses bisnis atau BPM adalah pendekatan yang berfokus pada peningkatan proses secara bertahap dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan adaptabilitas proses bisnis dalam jangka panjang. BPM dilakukan dengan cara menganalisis, memodelkan, mengimplementasikan, dan memantau proses secara sistematis. Sebaliknya, rekayasa ulang proses bisnis atau BPR merupakan pendekatan yang lebih radikal. BPR dilakukan dengan merombak total proses yang ada untuk mencapai lompatan besar dalam kinerja, seperti pengurangan biaya secara drastis, peningkatan kecepatan layanan, atau peningkatan kualitas yang signifikan. Alih-alih memperbaiki yang sudah ada, BPR seringkali mengharuskan organisasi memulai dari nol dalam merancang prosesnya. Yang terakhir, ada bagaimana teknologi informasi yang dikombinasikan dengan proses bisnis dapat membawa suatu keunggulan kompetitif organisasi. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan cepat berubah, teknologi informasi atau TI menjadi elemen kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Ketika terintegrasi secara strategis, TI tidak hanya mendukung operasional, tetapi juga mengubah cara organisasi berinovasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Teknologi informasi memiliki hubungan yang erat dengan proses bisnis. Ia dapat mempercepat otomatisasi, memungkinkan integrasi lintas departemen, menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan, serta memungkinkan organisasi menyesuaikan proses dengan cepat terhadap perubahan pasar. Teknologi seperti ERP, CRM, cloud computing, dan kecerdasan buatan telah mendorong efisiensi dan ketangkasan bisnis secara signifikan. Teknologi informasi juga memperkuat setiap elemen dalam rantai nilai organisasi, dari logistik, produksi, pemasaran, hingga layanan purna jual. Dalam strategi, model Porter seperti Five Forces dan Value Chain menunjukkan bagaimana TI dapat mengurangi biaya, meningkatkan diferensiasi, dan memperkuat posisi kompetitif. Transformasi digital lebih dari sekedar adopsi teknologi. Hal ini melibatkan perubahan menyeluruh pada model bisnis, budaya organisasi, dan cara kerja. Proses digitalisasi, otomatisasi cerdas, dan penggunaan data besar memungkinkan organisasi untuk menjadi lebih adaptif dan inovatif. Untuk benar-benar meraih keunggulan kompetitif melalui teknologi informasi, organisasi harus menyelaraskan strategi teknologi dengan tujuan bisnis. Strategi seperti efisiensi biaya, diferensiasi produk, inovasi layanan, dan kolaborasi digital harus dikembangkan secara terpadu, didukung oleh kepemimpinan dan budaya digital yang kuat. Sekian presentasi tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf dengan lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.